Hai Bunda, selamat bertemu kembali dalam channel Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini akan kami sajikan bahasan dengan judul Perkuat Kesehatan untuk Hadapi Masa Depan. Yuk kita mulai. Pandemi COVID-19 bukan hanya telah mengguncang sistem kesehatan global, tetapi juga menjadi pukulan bagi banyak sektor lain, seperti ekonomi, pariwisata, manufaktur, bahkan pendidikan. Perempuan merupakan kelompok populasi yang paling terdampak di sektor-sektor tersebut. Dari sisi lapangan pekerjaan, misalnya, International Labour Organization ILO mencatat bahwa perempuan mengalami lebih banyak kehilangan pendapatan atau income loss dibandingkan laki-laki. Secara global, jumlah income loss yang dialami perempuan pada 2020 diperkirakan mencapai 800 triliun dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di rumah turut meningkatkan kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, jenis KBG yang paling banyak dialami oleh perempuan Indonesia selama 2020 adalah kekerasan dalam rumah tangga KDRT dengan persentase sebesar 59,82%. Selain perempuan, anak-anak juga turut merasakan dampak pandemi COVID-19. Tak sedikit anak-anak sekolah mengalami learning loss karena harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kehidupan sosial anak-anak juga terganggu akibat minimnya interaksi langsung dengan teman-temannya. Dari sisi kesehatan, akses perempuan dan anak-anak terhadap layanan kesehatan juga menjadi terbatas. Cakupan imunisasi anak, misalnya, terjadi penurunan. Pasalnya, tenaga kesehatan difokuskan untuk menangani pasien COVID-19 dan para ibu enggan membawa anaknya ke fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19. Memperhitungkan kerugian-kerugian tersebut, pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan presidensi G20 untuk mendorong komitmen negara-negara G20 dalam menciptakan sistem kesehatan global yang lebih inklusif, resilient, dan responsif. Penguatan sistem kesehatan global diharapkan tidak hanya akan mempercepat eliminasi pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat, melainkan juga agar negara-negara di dunia dapat jauh lebih siap menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Kemungkinan terjadinya pandemi di masa depan bukan hanya isapan jempol. Tidak sedikit ilmuwan yang memprediksi bahwa ancaman pandemi cenderung akan semakin meningkat. Wabah monkeypox atau cacar monyet dapat menjadi salah satu contoh. Wabah baru yang sempat membuat gempar masyarakat di sejumlah negara, termasuk Indonesia, itu terjadi ketika pandemi COVID-19 masih berlangsung meski kurva kasusnya sudah melandai. Jika ditelisik lebih jauh, wabah cacar monyet dan pandemi COVID-19 memiliki kesamaan, yaitu sama-sama disebabkan oleh penyakit yang ditularkan pada manusia oleh hewan, zoonosis. Untuk mengantisipasi perkembangan zoonosis yang berpotensi berkembang menjadi pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pendekatan One Health. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat surveillance terhadap penyakit-penyakit yang berasal dari hewan.
Menurut Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Dante Saxono Harbuwono, One Health menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya outbreak di masa mendatang. Untuk itu kita terus berbenah diri, melakukan evaluasi, dan melakukan implementasi untuk membuat One Health menjadi isu yang penting di tiap-tiap negara, terutama negara-negara yang kaya dengan keanekaragaman hewani dan hayati seperti Indonesia.